teriak-teriak kesurupan. Banyak anaknya. Iya, lagi di mana? Kerawang, Makasih di Cikangkung punya Jalal. suami. Yang ketiga ini baik, kamu jangan dulu nikah. Karena kalau udah nikah nggak bantu bapak lagi. Yang anak tanggung jawab keluarga. Harus disalahkan. Ya, maafkan saya dari yang jatuh. Makasih Kak Jalal. Apa yang terjadi jika seorang kakek tua ditangkap paksa dan dipukuli karena oknum polisi tersebut? Aku usia 5 bulan. Mari kita simak ceritanya. Udah aktif. Makasih Kak Jalal. Jalal jangan. Di sebuah desa yang tenang di pinggiran kota Solo, hidup seorang lelaki tua bernama Wiryo. Meski usianya telah melewati 7 dasawarsa, tubuhnya masih kuat. Aku bangku kejutan aja gak apa-apa. Ia Nanti Ki aktif. menyiapkan cangkul dan berjalan kaki ke ladang miliknya yang berada di tepi hutan kecil. Rambutnya sudah seluruhnya memutih, kulitnya legam oleh matahari, namun sorot matanya tetap tajam dan penuh wibawa. Warga desa mengenalnya sebagai sosok yang ramah dan bijaksana. Ia tak pernah absen menyapa siapapun yang ia temui di jalan, dari anak kecil hingga orang tua. Ucapannya selalu lembut, nasihat hidup, dan seringkali masih menenang di tengah masalah masyarakat. Karena itu, meski ia hanya petani, namanya sangat dihormati. Bahkan melebihi kepala desa sekalipun. Seperti itu, suasana terjaga. Awan tidak gelap dan Makasih Mama. burung tak seramai biasanya, dan angin yang biasanya sejuk kini terasa seperti membawa perasaan Guys, gak ada yang mau ngasih donat-donat guys. Tidak ada suara siren, hanya deru mesin yang berderu pelan. Kak Jalal Warga makasih. yang melihat dari kejauhan mulai berbisik, curiga akan Mama kehadiran Arka kendaraan makasih. asing. Saat pintu mobil terbuka, Salam Kak beberapa pria Jalal, berpakaian preman makasih. keluar dengan langkah tergesa. Wajah mereka tertutup masker hitam dan topi. Kak Sada, thank you. Ada mana kakek Wiryo sedang bekerja seorang diri. Warga mulai mengikuti perlahan dari kejauhan dengan rasa khawatir yang mengenai. Wow, thank you. Kakek Wiryo sedang berjongkok. Thank you. Cabai merah yang baru saja keluar dari pasar. Mr. Doha, thank you. Ia tersenyum lepas melihat wajah teman yang mulai tertata. Namun sebelum ia sempat Mr. tergap dan memotong mulutnya dengan kain hitam. Mr. Doha, Kakek Wiryo thank kaget, you. tubuhnya mencoba melawan. Namun usianya tak memungkinkan untuk menandingi tenaga pria muda itu. Dua orang lain muncul dari belakang, menodongkan pistol ke arah dua warga, mencoba mendekati di jalan kecil. Jangan ikut campur, bentak salah satu dari Ya insya Allah cowok. suasana ladang sedang mencekam. Angin berhembus kencang, membawa suara gaduh yang menyayat. Wiryo diseret paksa, pakaiannya terlepas, cangkulnya tergeletak di tanah, dan wajahnya mulai menunjukkan pasang-pasang. Dengan ketegasan yang tak Mr. Doha, thank you. tuannya membentur lantai mobil. Anak pertama. Namun ia tak mau turun. Ia terdiam, matanya menatap ke langit lewat jendela yang terbuka setengah. Langit tampak redup, seakan ikut. Thank you Mr. Doha. Mobil melaju dengan kecepatan tinggi, meninggalkan desa yang kini gempar. Beberapa warga mencoba mencatat angka, tapi tidak ada angka yang bisa dibaca. Desa yang mendengar kejadian itu hanya menggelengkan budaya, merasa ada sesuatu yang jauh lebih besar dari kemampuannya sebagai pejabat lokal. Anak-anak berhenti bermain, ibu-ibu menutup pintu rumah. Keheningan menelan desa, hanya menyisakan Bumil, iya. ban mobil yang melaju cepat. Setibanya di Iya. sebuah kantor polisi terpencil, kakek Wiryo dilempar ke lantai ruang interogasi Makasih, Kak seperti Wiryo. seekor hewan yang baru saja ditangkap dari hutan. Ruangan itu dingin dan remang. Dindingnya berlumur noda lembab dan bau menyengat. Di tengah ruangan, seorang pria berpakaian dinas berdiri dengan tangan menyilang di dada. Namanya Kompol Darmawan, seorang perwira polisi dengan reputasi keras dan penuh kontroversi. Wajahnya tampak menyimpan kemarahan yang dipendam bertahun-tahun. Dia berjalan perlahan ke arah Wiryo, lalu memukul meja dengan keras hingga membuat pria-pria preman di Jarang buka DM ya. Akhirnya kita bertemu lagi. Jarang, Setelah kenapa dua, emang? ucapnya dingin. Suaranya bergetar oleh emosi. Sudah waktunya Aku juga kau jarang membayar scroll masa lalu TikTok, yang kau paling pikir bisa mengelit. kau sembunyikan selamanya. Wiryo hanya menatapnya datar, tidak mengatakan sepatah kata pun. Tapi dalam hatinya ia tahu dendam telah menemukan jalannya. Meski tubuhnya sudah Kasih donat lagi dong. Kasih donat lagi sorot mata dong. Wiryo tetap tajam, seperti baja yang tak mudah dibengkokkan. Ia menatap Darmawan dengan dingin, mencoba mencari celah dalam ekspresi penuh dendam di wajah pria itu.
Aku tidak tahu apa yang kau maksud, ucap Wiryo lirih. Suaranya nyaris tak terdengar, namun tetap tegas. Kalimat itu belum sempat selesai meluncur dari bibirnya, ketika sebuah bogem mentah menghantam pipinya dengan keras. Kepalanya Kasih terpelanting donat ke samping. lagi dong Darah guys. segar langsung mengalir dari sudut mulut. Jangan Kasih pura-pura, donat dasar tua bangka lagi. busuk, teriak Darmawan dengan mata melotot. Kau pikir aku lupa siapa yang menghancurkan hidupku dulu? Kau pikir aku akan diam setelah semua yang terjadi? Tangan Darmawan kembali terangkat, siap menghantam. Namun Wiryo tetap tidak menunjukkan rasa takut. Dalam batinnya, ia tahu bahwa yang berdiri di hadapannya bukan polisi sejati, melainkan seorang Absen anak dulu yang guys, tap dendam dulu. yang akan sembuh. Waktu seakan Absen berhenti di ruang tap interogasi dulu yang dong. masih berlanjut. Beberapa anak buah Darmawan ikut turun tangan. Mereka mengitari kakek Wiryo seperti serigala kelaparan. Satu di antaranya melempar pertanyaan yang sama berulang-ulang. Siapa yang membunuh Jaksa Ramdan? Namun Wiryo tetap menjawab jujur bahwa ia tidak tahu menahu soal pembunuhan itu. Jawaban itu malah membuat kemarahan mereka semakin menjadi-jadi. Kursi tempat Wiryo duduk ditendang, tubuhnya diangkat lalu dijatuhkan kembali. Tangannya diborgol ke belakang, membuat setiap gerakan terasa menyiksa. 8. Darah mengering di pelipisnya, namun semangatnya belum padam. Satu-satunya hal yang membuatnya bertahan bukanlah rasa takut, melainkan tekad untuk tidak membiarkan kebohongan menang. Ia tahu, jika ia mengaku aksi kejahatan yang tidak pernah dia lakukan, itu artinya membenarkan apa yang dilakukan oleh orang-orang seperti Darmawan. Sementara itu, jauh di Jakarta yang hiruk pikuk, Arya, anak semata wayang Wiryo, sedang duduk di kafe dekat kantornya. Ia bekerja sebagai ternama dan tengah merancang proyek besar. Ponselnya bergetar di atas meja, dan ia mengangkat dengan santai, tidak menyadari bahwa panggilan itu akan mengubah. Di ujung sana terdengar suara tetangga mereka, Pak Sardi, yang napasnya terengah-engah. Arya, ayahmu dibawa polisi pakai mobil gelap. Kami nggak tahu kemana mereka pergi. Tolong, cepat pulang. Seketika wajah Arya memucat. Tangannya gemetar saat memegang ponsel. Suara-suara kafe 8. seketika menghilang dari telinganya. Ia berdiri, meninggalkan makan siangnya yang belum disentuh. Lalu melangkah cepat keluar, dengan jantung berdegup kencang. Dalam kepalanya berkecamuk berbagai pertanyaan. Kenapa ayahnya? Atas tuduhan apa? Siapa yang berani menyentuh lelaki tua yang hanya seorang petani? Tanpa membuang waktu, Arya menuju kantor polisi terdekat di Jakarta. Ih, makasih Ia sayang. menyerahkan identitas ayahnya dan menjelaskan kronologi yang Sayang, dia dengar. makasih. Namun jawaban catatan penangkapan atas nama Wiryo. Jam 12 Thank you. bisa jadi itu penangkapan dari satuan lain atau mungkin hanya kesalahpahaman warga. Arya mengepalkan tangan. Ia tahu ayahnya bukan orang sembarangan, dan jika ada penangkapan tanpa prosedur, itu berarti ada sesuatu yang disembunyikan. Dia keluar dari kantor polisi dan langsung memesan tiket malam ke Solo. Dalam perjalanan, pikirannya terus berputar. Ia membuat berkas tua dari Asia. Merdekanya ke mana? Surat pensiun. Gue 17-an. Semua itu akan dia bawa. Utang tahun keren, Makasih sayang. Dan jika ada yang berani menyakitinya, Arya bersumpah mereka harus bertanggung jawab. Sesampainya di Solo menjelang subuh, Arya langsung bergegas. Namun yang menyambutnya hanyalah keringat. Rumah tua berjauh itu tampak tak terurus sejak kepergian ayahnya. Kursi bambu di beranda masih bergoyang tertiup angin pagi. Ia masuk, memeriksa setiap ruangan, berharap ayahnya pulang dalam jam, tapi tidak ada siapa-siapa. Pagi itu, setelah mengganti pakaian dan meneguk segelas air, Arya melangkah menuju kantor polisi pusat kota Solo. Ia masuk dengan wajah serius, langsung menemui petugas tiket. Semoga amin. Ram, Doanya. bawa HP kan dia? Ini identitas beliau, ujarnya sambil menunjukkan KTP dan Sayang, surat kasih pensiun ini ayahnya dong. dari TNI. Petugas sempat mengelak, Kasih ini mengatakan dong, tidak ada tempat semacam sayang. itu. Namun saat Arya menyebut satu nama, Kompol Darmawan, situasi langsung berubah. Ekspresi petugas yang semula santai berubah tegang. Matanya saling berpandangan dengan rekannya. Tunggu sebentar ya, Pak, katanya gugup, lalu segera pergi ke dalam ruangan. Arya tahu saat itu bahwa ia berada di jalur yang benar, tapi juga bahwa apa yang akan ia hadapi jauh lebih rumit dari yang ia bayangkan. Atmosfer kantor polisi mendadak berubah kaku. Yang selama ini tampak tenang, kini berdiri dengan wajah membusuk. Suara gelegar memenuhi ruangan. Dengan gerakan tegas, ia mengangkat sebuah kartu identitas tua yang selama ini ia simpan dengan penuh hormat di dompetnya. Kartu itu sudah mulai pudar, namun tulisan Letnan Jenderal, Kompol Wiryo, dan 3 bintang di sudut atasnya masih terlihat jelas.